Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberikan kita akal budi sebagai prasarana yang Tuhan siapkan untuk kita boleh mengemban mandat Tuhan bagi manusia di dalam dunia ini. Namun saudara, akal budi kita bukan saja untuk mengisi dengan kepintaran tentang alam, tentang pengetahuan dunia ini. Tetapi saudara, kita perlu mengisi akal budi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita adalah orang yang diberikan mandat untuk mengemban apa yang Tuhan kehendaki bagi dunia ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita masih mengingat akan Yakub. Dia adalah putra bungsu dari Ishak. Saudara, memang Yakub ini dipilih oleh Tuhan, bukan kakaknya Esau. Namun saudara, Yakub selalu mengandalkan akal budinya yang dapat kita sebut sebagai akal bulusnya untuk memenuhi target-target keinginannya. Saudara, kehidupan Yakub sebenarnya dapat mencerminkan kehidupan manusia pada umumnya, termasuk kita. Saudara, kita sebagai orang percaya, apakah benar kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Ataukah kita menjalankan kehidupan kita semata-mata berdasarkan hikmat kita sendiri yang banyak dipengaruhi oleh falsafah dunia ini? Saudara, berapa sering kita menggunakan strategi-strategi kita sendiri tanpa kita benar-benar memohon pimpinan Tuhan dalam hidup kita? Saudara, Yakub sendiri pada akhirnya dia mengandalkan Tuhan dan dia sadar dia perlu pimpinan dan berkat Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara? Saudara, mari kita membaca 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 29 sampai 40. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda ke Ramon Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya. Demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu pasti Raja Israel." Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarang saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam terdengar teriakan di sepanjang barisan tentara itu. Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya, raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya, serta istana gading dan segala kota yang didirikannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertempuran antara Israel dengan pasukan Aram, yaitu pasukan Raja Ben-Hadad, tidak terelakkan. Dan saudara, Raja Ahab berkoalisi dengan Raja Yosafat, yaitu kerajaan selatan. Saudara, peperangan ini adalah untuk merebut Ramon Gilead. Saudara, dalam peperangan ini, maka Raja Ahab membangun strategi di mana dia menyamar, tidak memakai
pakaian kebesaran sebagai raja, tapi dia membiarkan Raja Yosafat memakai pakaian kebesaran sebagai Raja Yehuda, saudara. Saudara, mengapa Ahab menyamar seperti itu? Mungkin dia sudah tahu bahwa dia menjadi sasaran tembak daripada Raja Ben-Hadad. Nah, saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, itu tercantum di dalam Amsal 19 ayat 21. Saudara, firman Tuhan hari ini sebagai berikut. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran. Tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah Raja Israel kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya. Demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu pasti Raja Israel." Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukan Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja, dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku kembali dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang perintah Raja Ben-Hadad kepada 32 orang tentaranya adalah hanya mencecar Raja Israel. Memang saudara, Raja Ben-Hadad sangat kesal dengan Raja Ahab. Maka itu saudara, ia ingin membunuh Raja Ahab. Saudara, Raja Ahab di dalam pertempuran itu kemungkinan dia mengetahui dia menjadi orang yang dicecar oleh Raja Ben-Hadad di dalam pertempuran itu. Oleh karena itu dia menyamar, saudara. Saudara, dalam penyamaran itu, dia pada awalnya cukup berhasil. Karena orang berpikir yang memakai pakaian raja itu adalah Raja Ahab. Tapi saudara, Raja Yosafat itu ketika ingin diserang, dia berteriak. Disitulah pasukan daripada Raja Ben-Hadad tahu bahwa itu bukan Raja Ahab. Maka mereka tidak menyerang kembali. Saudara, dalam pertempuran itu tentu mereka sedang mencari Raja Ahab, namun mereka tidak menemukan Raja Ahab. Namun saudara, ada seseorang dengan sembarang saja menembakkan panahnya. Dan saudara, itu mengenai Raja Ahab. Dan menariknya adalah saudara-saudara, panah itu sanggup menembus perlindungan di dalam peperangan bagi baju tentara, saudara, yang dipakai oleh Raja Ahab. Sehingga saudara, Raja Ahab itu terluka. Dan saudara, Raja Ahab memerintahkan supaya keretanya kembali. Namun saudara, kereta itu tidak bisa kembali karena pertempuran begitu dahsyat. Saudara, kalau kita melihat kisah ini, saudara, Raja Ahab tidak dapat menghindar daripada keputusan Tuhan. Saudara, Allah sangat sakit hati dengan Raja Ahab. Karena Raja Ahab di hadapan Tuhan begitu jahat, tidak setia, menyembah Baal dan Asyera. Bahkan saudara, istrinya membunuh para nabi. Dan Raja Ahab membawa seluruh Israel hidup di dalam kesesatan. Dan saudara, Raja Ahab juga membuat Nabot akhirnya mati ditimpuki batu dan mati terhina karena kebun anggurnya. Saudara, Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya. Dan firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disitulah kita bisa mengimani apa yang dikatakan Amsal pasal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Saudara, manusia bisa membuat strategi apapun, tetapi saudara, Tuhan punya keputusan. Itulah
yang terlaksana. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang percaya, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita mengenal isi hati Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berdaulat dalam dunia ini. Apapun yang kau dan saya mau lakukan, saudara, segala sesuatu ada di dalam kedaulatan Dia. Dan saudara, betapa berbahagianya jikalau kita melakukan apa yang Tuhan mau. Mengapa demikian? Karena apa yang Tuhan mau itu yang baik bagi kita. Dan apa yang Tuhan mau itu membawa kehidupan kita dalam kemuliaan. Dan kita menjadi orang-orang yang bisa menyenangkan Tuhan. Saudara, janganlah mencontoh Raja Ahab yang jauh daripada Tuhan dan melakukan segala sesuatu menurut akal budinya. Saudara, marilah kita hidup ikut Tuhan, takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itulah firman Tuhan yang ditulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Saudara, firman Tuhan hari ini ditulis demikian. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu. Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya, raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sudah mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya serta istana gading dan segala kota yang didirikannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Saudara, Raja Ahab memiliki kemewahan hidup yang tercatat di sini, istana gadingnya, saudara, yang dia dirikan dan segala kota yang dia dirikan. Saudara, kemuliaan seorang raja salah satunya dengan keberhasilan di dalam pembangunan negaranya. Saudara, Raja Ahab boleh dikata berhasil dalam hal ini. Tapi apakah itu membawa kemuliaan bagi Raja Ahab? Saudara, pada awalnya kelihatan Raja Ahab begitu mulia. Namun saudara, Tuhan, dia tahu siapa Raja Ahab. Dan Tuhan mempermalukan Raja Ahab pada saat kematiannya. Dan Raja Ahab tidak bisa membela diri. Dia seorang raja yang mati dengan begitu hina. Dan Alkitab berkata bahwa darahnya dijilati oleh anjing. Dan ketika kereta itu dicuci di tempat di mana perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu. Saudara, disinilah saudara-saudara bagaimana Tuhan mempermalukan Raja Ahab yang dikatakan berhasil. Saudara, istana gading dengan sekolah kota yang didirikannya harus ditinggalkannya. Dan kemuliaan kota dan istana gading tidak cukup untuk menopang kehinaan dari kematian Raja Ahab ini, saudara. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita bahwa keinginan dunia ini satu kali akan berhenti di dalam kebinasaan. Itulah kitab katakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara, Raja Ahab satu kali harus berhenti dengan seluruh keinginannya. Dan perhentiannya itu di dalam kehinaan dan kebinasaan. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, mari kita sebagai orang percaya, kita menjadi orang yang bijaksana tentunya. Kita hidup bukan mencari kemuliaan dunia ini, tetapi kita hidup, kita mencari kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, karena dialah yang telah memilih kita tentunya, sehingga kita boleh menjadi orang percaya, dan dia akan memimpin kita dalam kehidupan untuk sampai pada satu kali mengalami kemuliaan daripada anak-anak Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang percaya dipilih Tuhan supaya menerima kemuliaan Kristus, dan disitulah saudara Tuhan menyatakan kehendak-Nya kepada orang percaya, supaya orang percaya tidak larut dalam keinginan dunia ini yang akan lenyap. Tetapi
hidup di dalam kehendak Tuhan yang bersifat kekal. Saudara, apakah engkau hari ini sedang melakukan kehendak Tuhan? Ataukah hari ini engkau sedang melakukan keinginan-keinginan yang duniawi, yang sifatnya daging? Saudara, mari jangan ikuti teladan Ahab, tetapi ikutilah teladan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan pekerjaan yang dia emban dari Bapa. Saudara dan saya, sebagai orang percaya yang masih hidup di dunia ini, engkau dan saya mengemban amanat daripada Tuhan untuk kita hidup menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah engkau memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami tidak meneladani Ahab, tapi kami menjadi orang bijaksana dan kami tahu bahwa hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Kami sungguh-sungguh boleh mengenal kehendak Tuhan dan hidup bagi Engkau, karena kami tahu keinginan dunia ini akan lenyap. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.